Baik, kita akan memulai dengan membuat etiket terlebih dahulu. Kita di sini akan buat etiket yang horizontal. Jadi pastikan urutannya hidup. Jadi 29,7 kurang 4, ke bawahnya 21, terus 29,7, terus sambung ke atas. Kita zoom. Nah, kita zoom. Kita buat garisnya yang ini, garis kecil-kecilnya ini. Jadi ke kiri itu adalah 18 cm, ke atas 2,5, lalu 18 lagi. Kalau udah, kita bagi ini jadi 2, yang bawah adalah 1, kita sambung juga 18, dan kita bagi-bagi lagi. Yang bawah itu besar ininya adalah 5 cm, ke atasnya adalah 1. Lalu untuk yang ini 8,4, terus ke bawah itu 1. Terus dari sini kita bagi 3, ke atasnya 1. Nah, selesai yang bawah, kita selesaikan pula yang atas. Jadi di sini 3,5, ke bawahnya 2, ke bawahnya maksudnya 1,5. Kalau udah, ini jadi 4,6, ke atasnya 1,5, dari sini 6,4, ke bawahnya adalah 1,5. Kalau udah, kita bagi jadi 3 yang di sini. Jadi di sini kita tarik garis besar 0,5, terus ke kanannya adalah 11 cm. Terus kita tarik garis lagi ke bawah itu 0,5 dan 11 cm. Ini jadilah etiket yang seperti ini kira-kira. Nah, setelah buat etiket, kita akan coba buat panah dari elemen-elemen kecil di basic piping. Jadi kita akan mulai buat panah dengan garis bantuan, garis lurus ke kanan. Misal garis bantuannya sebesar 3. Terus di sini kita butuh garis untuk menyatukannya nanti. Kira-kira misal 0,7. Terus ke bawahnya itu juga 0, misal kayaknya ini kurang besar. Misal 1 lah, misal 1, ke atas 1, terus ke bawah juga 1. Nah, kalau udah gini, kita cuma perlu matiin orto, terus sambung sisi yang ini ke yang ini, terus yang ini ke yang ini. Kalau udah jadi seperti ini, kita perlu menghapus ini, garis bantu kita tadi. Nah, kalau udah gini, kita cuma perlu ini, pertamanya kita copy selection buat yang nanti, buat yang rotate. Terus yang ini kita cerminkan atau kita mirrorkan untuk menghasilkan yang berbeda arah. Nah, udah N. Udah. Yang ini kita rotate buat arah ke atas misalnya. Buat arah ke atas. Nah, dari sini kita cuma tinggal mirror dan mirror. Nah, dia akan timbul di bawah. Pastikan lurus, terus N. Udah. Kalau udah jadi 4 elemen panah ini, karena ini cukup penting nantinya, ini kita perlu arsir. Jadi cukup select object, dan select object. Nah, udah beres tentang panah. Kita akan coba buat
yang namanya palep. Nah, jadi palep itu saya simpulkan di sini dibuat dengan mengopi ini ke sini misal dengan mengopi yang ini tepat ke rapat dengan yang ini nanti. Nah, udah jadi. Kalau udah jadi gini, nanti ini adalah palep intinya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau buat yang garis ke atas, yang garis ke atas atau kita buat yang di sininya ada tambahan, cukup kita copy selection, kita buat ini, kita taruh di sini. Nah, ada juga yang gitu. Intinya, inti dari palep itu tuh yang ini, yang dua segitiga yang berdempet ini. Nah, udah kita buat palep, kita mau coba lagi nih buat lingkaran yang berisi segitiga yang diarsir. Kita perlu buat lingkaran dengan circle, terus misalnya segini, terus saya di sini menggunakan garis bantuan buat ini dari sini ke atas sini, garis bantuan. Nah, garis bantuan di situ. Nah, kalau udah gitu kita cuma perlu matiin ini si ortho, kita tarik garis ini sesuai sama segitiga yang mau kita buat. Dari sini ya, dari sini ke sini. Misal ke sini. Udah, tinggal ini udah pasti mengikuti dan ini mengikuti pula. Kita cuma perlu hapus garis bantu. Hapus garis bantu dan isi dengan hatch. Isi dengan hatch. Udah. Nah, ini adalah komponen ketiga, yaitu lingkaran berisi segitiga. Jadi selanjutnya kita akan coba lagi buat yang namanya isi dari tangkinya tuh, si koilnya itu. Kita akan buat pertama dengan menggunakan bantuan circle, terus dari sini kita cuma perlu enter. Ini salah. Kita blok, terus kita copy selection, hidupkan dulu ortho, di ortho, ke sini, terus kita masukin garisnya, garis atas dan juga garis bawahnya, untuk nanti biar selanjutnya itu lebih mudah kalau ini udah jadi. Nah, udah gini, kita perlu hilangin ini, dua ini. Jadi dengan menggunakan trim, klik kanan di tempat yang lain, klik kiri di tempat yang akan kita hapus. Terus kita buat line. Pastikan ortonya mati. Kita buat line ke sini dengan kemiringan kira-kira 11 derajat. Misal sepanjang ini kita buat. Sudah. Udah itu di sini kita perlu yang namanya mengopi ini dengan cara copy selection.
kita taruh di sebelah sini. Nah, kalau udah gini, kita hanya perlu menyalin yang atas ini. Copy yang atas, copy selection, kita taruh ke bawah, kita hidupin dulu auto biar lurus. Kita taruh ke bawah, misal segini. Terus segini deh. Nah, misal segini. Kalau sudah, kita perlu hapus yang tidak diperlukan. Hapus, hapus, dan hapus. Udah. Begitu, kita perlu copy selection yang ini. Buat ke bawahnya. Copy selection ke bawah. Nah, kalau udah, kita tinggal ini kita copy lagi langsung dua-duanya. Udah. Ini kita copy selection misal segini. Nah, udah segini. Nah, misal segitu kan, kita cuma perlu memanjangkan garis ini. Matiin dulu auto. Misal kita mau tutup ininya, matiin dulu autonya, kita panjangin dulu 7 misalnya. Nah, udah. Kalau udah, kita buat garis bantu di sini pakai bantuan auto di sini dan di sini. Kita trim yang nggak perlu. Nah, udah. Sekarang kita buat garis lurusnya. Misal sejauh ini. Terus yang ini juga lurus. Lurus dan temuin. Kalau udah, kita perlu garis bantu lagi untuk membuat yang atas. Misal segini. Garis bantu nanti itu akan dihapus. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah menghapus dulu ini. Nah, menghapus itu dan kita sambung dengan garis lurus sebesar ini, terus garis lagi. Misalnya segini. Udah kalau udah gini, kita cuma perlu ngeterin yang nggak penting. Ini dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Ini tuh bisa dilakukan manual, delete. Nah, jadi kira-kira begini. Kalau misalnya mau panjang lagi, kita hanya perlu mengopi, dan mengopi. Baik, mungkin sekian dari saya. Jadi yang bisa saya gambar di sini adalah etiket, 4 panah yang berlawanan arah, lalu palep segitiga yang di luarnya ada lingkaran dan juga si koilnya itu. Terima kasih.